Hai teman-teman Luna, apa kabar kalian hari ini? Tentunya pasti luar biasa. Amin. Saat ini puji Tuhan kita diberikan kekuatan dan kesehatan untuk bersama-sama masuk dalam persekutuan IHMKT pada saat ini. Mari kita semua mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Mari kita menyanyi Kidung Jemaat 13 bait yang keempat. Masukkan kuasa-Mu, puji syukur kepada-Mu. Ya Yesus, Tuhan kami, saat ini kami datang menghadap-Mu, bersyukur dan berterima kasih karena sudah diberikan kekuatan dan kesehatan, sehingga kami boleh melakukan ibadah hari Minggu Pekat PT ini. Walaupun dalam situasi berbeda sekalipun, kesempatan yang indah ini boleh kami rasakan bersama. Inilah kami Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin. Pembacaan Mazmur hari ini dari Mazmur pasalnya yang ke-8 ayat 5 sampai 6. Kita bacakan sebagaimana Mazmur dibacakan. Apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Mari kita siapkan bahan bacaan Alkitab kita untuk saat ini di dalam 1 Korintus pasalnya yang keempat, pada ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-13. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting?
Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Dalam bacaan ini, jemaat di Korintus merasa memiliki kebanggaan bahwa mereka adalah warga negara yang terhormat dengan status dan pengaruh kuat dalam masyarakat. Bagi mereka, Paulus juga dianggap sebagai orang yang tak berharga sama sekali, terbuang dan tertuduh yang akan dihukum mati. Sebagian jemaat di Korintus berpikir bahwa mereka adalah orang-orang yang bijaksana, berkuasa, dan dihormati. Namun sebaliknya, Paulus hanya seorang yang dinilai bodoh, lemah, dan tak terhormat. Mereka mempermalukan Paulus dan menolak citra Paulus dan jemaat mereka pada saat itu. Mari kita lihat bersama-sama pada ayat yang ke-6. Rasul Paulus mengarahkan jemaat bagaimana seharusnya sikap yang baik dari setiap jemaat dalam memandang dia dan rasul lainnya. Para rasul tidak boleh dipandang tinggi selain sebagai penanam dan penyiram di ladang Tuhan. Kesombongan jangan dipakai untuk menilai orang, tetapi firman Tuhanlah yang menjadi sumber terbaik bagi kita untuk menilai seseorang. Kita kembali lihat pada ayatnya yang ke-7. Di situ dikatakan, jemaat diberi pemahaman agar menyadari bahwa semua yang ada pada mereka semata-mata anugerah dari Allah. Jadi mengapa mau bermegahkan diri? Toh itu semua berasal dari Allah. Jadi dalam artian atau kata lain, ngapain sombong sih? Ayat selanjutnya itu ayat yang ke-8. Paulus ingin memberi pelajaran bermakna buat jemaat untuk perbandingannya yang mencolok antara jemaat dengan kehidupan sederhana rasul-rasul. Mengandalkan kekayaan dan kekuasaan yang sesungguhnya, manusia sendiri tak memiliki apapun di mata Tuhan. Tuhanlah yang harus menjadi raja yang telah menang dan bangkit itu dalam kehidupan jemaat. Kita lihat kembali pada ayat yang selanjutnya, teman-teman teruna, ayat 9 sampai ayat yang ke-12.
merupakan refleksi diri Rasul Paulus tentang bagaimana sikap pelayanan dan kehidupan sebagai Rasul Tuhan. Siap dan rela menerima penderitaan, hinaan, celaan, bahkan fitnah hidup. Dia tetap hidup apa adanya dan bekerja keras, sabar, tetap berbakti walau dianiaya oleh orang-orang yang tidak menyukainya. Lalu dibandingkan di jemaat di Korintus, diungkapkan dengan kalimat sanjungan. Pandai, kuat, terhormat, dan hidup berkecukupan. Ayat yang terakhir kita lihat pada ayat yang ke-13, sobat-sobat teruna. Paulus menyatakan sikap setia hambanya harus tetap menunjukkan sikap baik. Orang yang memfitnah dibalas dengan kata-kata yang memberkati. Diremehkan dibalas dengan tetap sabar dan mengucap syukur atas semua keadaan. Walaupun kenyataan yang sebenarnya terjadi ketika kita diremehkan, ego kita yang muncul. Ketika kita dibully mungkin, kita langsung down. Namun di firman Tuhan pada pembacaan kita pada saat ini mengingatkan kembali, ketika kita mengalami situasi dan kondisi saat itu, anak Tuhan tidak boleh jatuh, tetapi anak Tuhan harus bangkit dengan dasar firman Tuhan dan memohon pengampunan serta Tuhan untuk memampukannya. Maka kita akan mampu untuk kembali berdiri. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang dikarunia oleh akal budi pekerti, sehingga kita mampu mengolah segala sesuatunya yang kurang, dan berkenan dari Tuhan diperbolehkan dan dimampukan untuk dibuatnya berhasil. Sehingga orang-orang di sekitar kita mampu melihat bahwa perkataan yang mereka katakan kepada kita sebelumnya adalah salah. Kita ini adalah orang yang berhasil karena kita sudah dimampukan, karena Tuhan yang memampukannya. Jangan lemah karena kita sering dibully oleh orang lain. Jangan menjadi minder ataupun mengunci diri, tetapi bangkit dan buktikan kepada mereka bahwa kalian, saya, kamu, kita semua tidak seperti itu. Kita mampu berbuat lebih dari apa yang mereka katakan kepada kita. Karena tentu saja orang yang mengatakan hal itu kepada kita, dia adalah orang yang tidak jauh lebih baik daripada kita. Teman-teman teruna yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari mulai saat ini kita mencontoh sikap Paulus untuk tetap mewartakan kebenaran firman Tuhan lewat berdoa, pujian, nyanyian, bahkan berbagi kasih, saling mengingatkan satu sama yang lain dengan penuh kasih, terlebih dengan situasi ataupun kita dalam situasi saat ini dan kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Walaupun apapun yang sedang terjadi dan apapun latar belakang kita, kita tetap menjadi anak-anak Kristus yang penuh kasih. Ingat, jangan menggunakan jati diri yang sombong, jabatan, kepintaran, kekayaan untuk kepentingan pribadi saja. Tetapi rendahlah hatimu dan selalu bersyukur dalam segala hal. Karena apa yang kita miliki saat ini, semua itu adalah berasal dari Allah. Amin. Teman-teman, kita lanjutkan dengan nyanyian respon firman Tuhan dari Kidung Jemaat 184 bait yang pertama. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini milikmu. Yesus Tuhanku,
Ketika saat ini kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa, kami sudah diingatkan lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah sikap rendah hati dan saling peduli boleh kami dapatkan lewat sikap Paulus. Dalam situasi kondisi apapun yang sedang dialami Paulus, dia tetap mengatakan kebenaran firman Tuhan. Jadikan kami anak-anak Tuhan, anak-anak teruna yang penuh kasih, tidak sombong, rendah hati, saling berbagi satu sama yang lain. Ingatkan kami dan mampukan kami ya Bapa, agar kami mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Teringat juga kami untuk gereja kami pada saat ini ya Tuhan. Di tengah situasi dan kondisi pandemi COVID-19 yang Engkau izinkan terjadi, kami berdoa untuk pembangunan, rencana pembangunan yang akan dilaksanakan walaupun sempat terhenti karena pandemi ini. Tapi kami yakin dan percaya ya Bapa, waktu Tuhan adalah yang terbaik yang Engkau sediakan untuk melanjutkan pembangunan GPIB Kartika Sejahtera ini ya Tuhan. Untuk KMJ, Ketua Majelis Jemaat Ibu Pendeta, Engkau berkati beliau dalam setiap keberadaan dan kegiatan beliau. Mampukan beliau untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai KMJ di Jemaat Kartika Sejahtera ya Bapa. Kepada para presbiter, penatua dan diaken yang senantiasa membantu kami dan menopang dalam setiap kegiatan persekutuan teruna, berkati mereka ya Bapa, agar mereka dapat seiring seperjalanan melakukan pelayanan bersama-sama. Jemaat yang terkasih, secara khusus Jemaat GPIB Kartika dan anak-anak layan teruna terutama ya Bapa. Berkati kami, lindungilah kami, berikanlah kami kekuatan dan kesehatan, agar kami bersama-sama mampu untuk melewati badai yang sedang terjadi saat ini. Kami yakin dan percaya, jika Engkau mengizinkan hal ini terjadi, ada jalan keluar yang Engkau sediakan dalam masing-masing kami untuk mempermudah kami melewati situasi dan kondisi saat ini. Persekutuan teruna yang ada, kakak layan yang senantiasa bersama-sama dengan kami, berkati mereka dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Dalam setiap kegiatan, kekuatan dan kesehatan ya Tuhan, Engkau topang kekurangan mereka, Engkau lengkapi ya Bapa. Karena kami tidak mampu melayani tanpa Engkau sendiri yang memampukan kami. Terima kasih Yesus. Begitu juga anak-anak layan yang pada saat ini sedang bersekolah, sedang menanti pengumuman kelulusan, kenaikan kelas. Tuhan berkati mereka. Kiranya mereka boleh tetap menjadi anak-anak didik yang terdepan, walaupun kondisi saat ini yang memungkinkan mereka untuk belajar lewat sosial media, namun tidak mengurangi aktivitas dan keinginan mereka untuk menjadi anak-anak Tuhan yang pintar dan memancarkan terang terhadap sesama. Biarlah pada situasi dan kondisi saat ini, kami semua, kakak layan maupun anak-anak teruna, mendapatkan hikmat di balik peristiwa ini dan semakin meningkatkan kami kepadamu ya Bapa. Untuk yang sedang menanti kelulusan sekolah, biarlah hasil yang terbaik boleh mereka capai dan Tuhan Yesus mempersiapkan segala sesuatunya untuk di jenjang mereka pada jenjang mereka berikutnya. Tuhan Yesus,
Secara khusus hamba berdoa untuk situasi saat ini, situasi pandemi COVID-19 pada saat ini. 2-3 bulan sudah berlalu di hadapan kami, namun kami masih ada sampai saat ini. Itu berarti bahwa Engkau senantiasa selalu bersama-sama dengan kami agar kami dapat melewati cobaan ini. Biarlah perlindungan malaikat sorgawi-Mu yang menjauhkan anak-anak Tuhan dari virus COVID-19 yang sedang ada pada saat ini. Kami yakin dan percaya lewat iman yang kami miliki, Engkau memampukan kami untuk melakukan dan melewati itu semua ya Bapa. Kami rindu ya Tuhan, saat-saat di mana kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu dalam persekutuan gereja. Kami rindu untuk bertemu teman-teman satu sama yang lain, kakak layan, bahkan situasi yang hikmat di dalam gereja-Mu. Untuk itu ya Bapa, biarlah badai ini cepat berlalu, karena kami tahu dan kami yakin Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kiranya Engkau mau dengar dan sauti doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami dari segala macam dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan biarkan kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nyanyian penutup dari Kidung Jemaat 407, Tuhan Kau Gembala Kami, bait yang pertama. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih, karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, persekutuan yang indah serta Roh Kudus senantiasa menyertai persekutuan teruna kita sekalian sejak ini sampai selama-lamanya. Amin.